Halo Smart Investor, kembali lagi bersama saya Ika Indriani di Weekly Outlook untuk minggu ini. Kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian untuk minggu ini. Yang pertama, pelemahan dialami dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang utama dunia di tengah laporan ketenagakerjaan yang mengecewakan, sehingga memicu aksi profit taking sepanjang pekan lalu. Setelah beberapa melonjak pasca FOMC meeting, saham Amerika Serikat masih mengalami tekanan karena kecemasan terhadap prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat tahun ini. Minyak dunia terus merangkak naik dengan menyentuh level tertingginya dalam 7 tahun terakhir atau sejak Oktober 2014 di 93,16 dolar. Seiring meningkatnya ketegangan Eropa Timur dan Timur Tengah yang dapat mengganggu pasokan global. Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga 25 basis poin menjadi 0,50% dan ruang kenaikan suku bunga lanjutan sangat terbuka dalam pertemuan ke depannya. Apa yang akan menjadi perhatian pasar untuk pekan ini? Minimnya katalis pekan ini diperkirakan pasar hanya terfokus pada data inflasi Amerika Serikat. Data indeks dolar konsumen Amerika Serikat untuk Januari secara tahunan diperkirakan akan mengalami lonjakan di atas 7%. Sentimen dan perkembangan dari geopolitik Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina masih memanas, sehingga dapat memicu safe haven di mana ketidakstabilan ini akan mendorong penguatan logam mulia seperti emas. Dan untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan untuk pekan ini, hari Selasa, data trade balance Amerika Serikat untuk Desember diperkirakan mengalami defisit dari 80,2 miliar dolar yang diperkirakan turun 83,08 miliar dolar. Dan di hari Rabu, Jerman trade balance yang diperkirakan mengalami surplus untuk Desember. Malam harinya, cadangan minyak Amerika Serikat yang diperkirakan akan berdampak pada harga minyak dunia. Dan di hari Kamis, data inflasi Amerika Serikat untuk tahunan diperkirakan naik 7,3% dari sebelumnya 7%. Untuk bulanannya turun dari 0,5% menjadi 0,4%. Data mingguan klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan turun 227.000 dari sebelumnya 238.000. Dan di hari Kamis, data Inggris di siang harinya diantaranya GDP Industrial Production dan Manufacture Production. Malam harinya sentimen konsumen diperkirakan naik 67,6 dari sebelumnya 67,2. Dan untuk aset-aset yang perlu diperhatikan untuk minggu ini, euro terbentuk double top secara weekly pada 1.1480, menjadi area tersebut sebagai resisten cukup kuat bagi euro. Bila ingin melanjutkan tren penguatan jangka pendeknya, stokastik yang masih bergerak naik dan MACD yang menjauh dari sinyal lain memberi ruang naik bagi euro. Bertahan di atas 1.1480 akan mendorong euro untuk mendekati kembali di 1.1600. Sebaliknya, koreksi terbuka bila breakout 1.1350 dan untuk range trading minggu ini di 1.1300 sampai 1.1600. Dan untuk pound sterling gagal secara mingguan berada di atas 1.3550 membuat kenaikan pound sterling bertahan. Koreksi bila terjadi dengan menguji area 1.3420, stokastik bergerak turun. Potensi penguatan cukup kuat bila bertahan di atas 1.3565, di mana tren selanjutnya di 1.3670. Dan untuk range trading pekan ini di 1.3400 sampai 1.3680. Dan untuk emas, bertahan di atas 1.800 dengan beberapa kali percobaan bertahan di bawah 1.800 namun gagal. Dengan bertahan di 1.800 menjadi ruang kenaikan lanjutan terbuka dengan terlebih dahulu bertahan di atas 18.15. Penembusan area 18.15 maka menjadi penting bagi emas untuk kembali bergerak dalam rentan 18.25 sampai 18.45. Maka potensi emas pekan ini akan menguat, dan untuk emas masih terjebak dalam kisaran trading 17.80 sampai 18.50.
Ya, Sobat Investor, kesimpulannya, data inflasi Amerika Serikat menjadi perhatian penting untuk pekan ini. Kenaikan inflasi makin menguat agresif, The Fed menaikkan suku bunga, pasar pun akan mencerna kembali data tersebut, di mana kenaikan inflasi dapat menopang laju emas dan emas mendapat keuntungan di tengah lonjakan inflasi global. Memanasnya tensi politik di Rusia dan Ukraina masih menopang minyak, di mana tidak menutup kemungkinan minyak akan bergerak di atas $90 per barel. Sementara itu, prospek kenaikan suku bunga membuat yield obligasi Amerika Serikat terus merangkak naik yang dalam 2 tahun dan 10 tahun ke depan. Fluktuasi harga pekan kedua Februari masih berlanjut, perlu kehati-hatian dalam bertransaksi dan cermati perkembangan yang ada. Ya, Sobat Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa!